Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz, lah di sini saya akan bertanya tentang iman. Misalkan kita mempunyai iman yang kok, misalkan kita mempunyai iman, tapi iman kita diuji oleh Allah. Lah, bagaimana cara kita untuk meneguhkan agar iman kita tidak goyah? Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saudara Sultan ya, yang datangnya dari Madura. Dia bertanya tentang beriman, katanya tentang keimanan. Apabila iman kita itu dicoba, iman kita itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lantas sikap atau bagaimana sikap kita untuk meneguhkan iman kita kembali. Nah, pada saat ini saya teringat dengan suatu kisah seorang penyisir putri Firaun yang bernama Masito. Masito di sini adalah salah seorang pembantu Firaun, yaitu membantu putri Firaun. Pada satu Masito di sini terkenal dengan keimanannya yang sangat teguh, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan tetapi pada suatu hari ketika dia menyisir rambut putri Firaun, Allah pun menguji keimanan atau keteguhan hati Masito. Ceritanya seperti ini, teman-teman. Pada suatu hari tersebut ketika Masito menyisir putri Firaun, dia lalu sisirnya itu terjatuh. Sontak Masito itu langsung mengucapkan asma Allah. Ketika sisir itu terjatuh, nama Allah pun terucap. Dengan hal tersebut, putri Firaun terkaget-kaget. Siapakah Allah itu? Lalu putri Firaun dengan tegas menginterogasi Masito. Lalu putri Firaun bertanya, "Wahai Masito, siapakah itu Allah?" Masito dengan gugup dan ragu tidak menjawab hal tersebut. Dengan mendesaknya, putri Firaun terus mendesak Masito. "Apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku, Firaun?" Masito dengan bergetarnya hatinya masih belum bisa menjawab hal tersebut. Dengan diancam oleh putri Firaun, Masito tidak mampu menjawab. Ancamannya seperti ini, teman-teman. Kalau kamu tidak menjawab hal tersebut, maka saya akan melaporkan kamu kepada ayah saya, Firaun. Dan kamu tahu akibatnya apa? Keluargamu akan binasa. Seperti itu. Lalu pada titik-titik terakhir di sini, Masito dengan keteguhan hatinya menjawab, "Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhan alam semesta." Seperti itulah kata Masito. Sontak itu membuat putri Firaun terheran-heran mengapa Masito bertuhan kepada selain ayahnya, dan putri Firaun dengan langsung memberitahu kepada ayahnya. Lantas Masito di sini memberitahu kepada keluarganya untuk meneguhkan hati mereka bahwa mereka akan diinterogasi atau dihukum oleh Firaun dengan perbuatan Masito tersebut. Putri Firaun memberitahu ayahnya, sontak ayahnya marah bukan kepalang. Lalu dipanggillah Masito dengan keluarganya. Dikawal oleh beberapa pengawal, keluarga Masito di sini diikat. Lalu pertama-tama mereka itu ditakuti dengan ular yang sangat besar, ular yang berbisa. Firaun bertanya, "Apakah kamu masih bertuhan atau beriman kepada Allah?" Tidak mau bertuhan kepada saya, kata Firaun. Dengan keteguhan hati, Masito masih tidak mau mengaku bahwa Firaun itu sebagai Tuhan. Lantas kemarahan Firaun itu semakin menggebu-gebu, semakin marah, semakin tingkat levelnya itu tinggi, teman-teman. Jadi dengan hal tersebut, Firaun menyuruh pengawalnya untuk membuat lubang besar, lalu diberikanlah di dalamnya timah atau air yang mendidih. Lantas pada suatu hari itu, pada ketika hari interogasi,
rakyat dikumpulkan, seluruh rakyat Fir'aun itu dikumpulkan di tengah lapangan, dan ada sebuah lubang yang berisi timah dan air panas. Lalu Masito itu keluarga Masito ada di pinggir air tersebut. Hanan atau pengawal dari Fir'aun di sini sebagai penginterogasi keluarga Masito dan juga yang beriman kepada Fir'aun. Sebelum menceburkan keluarga Masito kepada lubang yang berisi air panas dan timah, pengawal Fir'aun di sini bertanya, apakah kamu masih tidak mau beriman kepada Fir'aun? Dengan keteguhan hati mereka, keluarga Masito tidak mau beriman kepada Fir'aun. Lalu pertama kali yang diceburkan yaitu suami Masito. Suami Masito diceburkan dengan kepanasan lalu langsung meninggal. Ditanyai masih sama prajurit Fir'aun, apakah kamu masih tidak mau beriman kepada Fir'aun? Lantas Masito dan keempat anaknya yang ada satu yang termasuk bayi, masih belum bisa bicara, belum bisa jalan, mereka tidak mau beriman kepada Fir'aun. Lantas satu persatu anaknya diceburkan dengan keteguhan hati dan keimanan yang sangat besar kepada Allah. Masito masih memegang erat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah terakhir ketika Masito dan satu putranya, satu anaknya yang masih belia dan bayi, disitulah dibisiki setan Masito, diragukan hatinya tentang keimanan. Masito diusik, yaitu tentang pikirannya bahwa bayinya itu masih kecil, belum menikmati dunia, belum masih merasakan keindahan dunia. Nah, disinilah hati Masito itu tergugah. Hati Masito itu hampir saja tidak mampu untuk memegang keimanannya. Akan tetapi di sini Masito terus dengan keteguhan hatinya dan ucapannya itu dari putranya, Allah memberikan karunia kepada anaknya yang belum bisa bicara, dia bisa bicara. Dan dia berbicara kepada ibunya, wahai ibunda, janganlah gentar, janganlah takut, sesungguhnya surga menanti kita. Seperti itu kata anaknya yang masih belum bisa bicara. Dengan hal tersebut Allah Masito mencium anaknya, lalu mereka berdua menceburkan diri kepada lubang yang panas itu. Disinilah kita tahu bahwa keteguhan iman, ketika kita teguh memegang erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan yang jelas bagi kita adalah surga. Surga yang dimana tidak ada tempat yang lebih mulia daripada surga. Tempat di mana orang muslim berkumpul, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul. Dan juga cerita-cerita ini sudah sangat masyhur di kalangan para sahabat, dan bahkan pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Tabrani. Ketika Nabi Isra itu ada suatu tempat yang sangat harum. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tempat siapakah ini, mengapa harum semerbak seperti ini? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Lalu Jibril menjawab, inilah tempat Masito, wahai Nabi. Lalu Nabi bertanya, apa atau pekerjaan apa yang dilakukan Masito sehingga harumnya semerbak ini dan kenikmatannya seluar biasa ini? Nah, kurang lebih Jibril menceritakan dengan apa yang saya ceritakan tadi. Jadi dapat diambil hikmah bahwa ketika kita meneguhkan hati kita dan iman terus kepada Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan ditambah keteguhan kita dan terus beriman kepada Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah, terus takwa,
dan beriman, mempercayai bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah dan terus beriman kepada Allah. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kepada Mas Subhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.